Halo penonton channel ini. Wabah virus corona saat ini memang sangat banyak memakan korban jiwa, baik di dunia maupun di Indonesia. Bahkan di Indonesia saja sudah lebih dari 70.000 kasus virus corona yang terjadi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi virus ini belum seberapa, karena sejak dahulu ada beberapa wabah yang lebih banyak memakan korban jiwa. Karena kita kali ini akan membahas wabah virus yang banyak memakan korban jiwa. Yang pertama, The Black Death. Pest atau kita bisa sebut The Black Death merupakan terjemahan dari bahasa Latin Arta Mortem. Wabah yang terjadi pada tahun 1346 sampai 1456 ini dipercaya oleh sebagian kalangan masuknya melalui jalur perdagangan di jalur sutra. Tetapi pendapat ini dibantah sejarawan Norwegia oleh Jørgen Benedictau dalam bukunya yang berjudul The Black Death. Menurutnya, The Black Death ini tidak masuk lewat jalur Tiongkok, namun muncul dari dekat Laut Kaspia, selatan Rusia, pada musim semi 1346. Pada saat itu, orang yang terkena virus ini kulitnya akan menghitam. Biasanya muncul di bagian jari tangan, jari kaki, atau ujung hidung. Kehitaman itu muncul akibat adanya jaringan sel-sel yang mati. Wabah The Black Death ini merupakan salah satu wabah yang paling mematikan, karena wabah ini memakan korban jiwa dengan estimasi 50 juta orang Eropa. Dengan kata lain, The Black Death ini mengurangi setengah penduduk Eropa pada saat itu. Yang kedua, flu Spanyol. Pada tahun 1918, usai perang yang menghancurkan di Eropa, varian baru dari virus influenza H1N1 muncul. Berbeda dengan flu biasa, flu Spanyol membunuh sekitar 2-20% penderita yang terinfeksi. Persentase tersebut jauh lebih besar dibandingkan influenza biasa yang hanya mampu membunuh sekitar 0,1% dari total penderita. Dahsyatnya serangan wabah ini membuat virologis asal Amerika Serikat Jeffrey Taubenberger menyebut flu Spanyol sebagai the mother of all pandemics. Asal-muasal virus ini masih menjadi perdebatan. Menurut Frank McFarlane Burnett, virologis asal Australia, pandemi flu Spanyol bermula di Camp Funston dan Haskell County, Kansas, Amerika Serikat. Dalam kurun waktu 1 tahun, flu Spanyol merenggut sekitar 2% dari populasi dunia yang saat itu berkisar 1,7 miliar orang. Dengan jumlah korban tewas menurut John Berry diperkirakan mencapai 21 juta jiwa. Namun, menurut Neil John dan Jürgen Müller, kematian sekitar 50-100 juta jiwa. Angka tersebut jauh melebihi jumlah korban Perang Dunia Pertama yang berkisar sekitar 9,2 juta sampai 15,9 juta jiwa. Para epidemiologis menyimpulkan, flu Spanyol merupakan penyakit menular paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Yang ketiga, wabah Justinian. Wabah ini berasal dari bakteri tunggal yang bernama Yersinia pestis. Yersinia pestis berasal dari kutu yang menempel pada tikus hitam. Wabah ini menyerang di seluruh benua selama hampir 200 tahun lamanya dan diperkirakan telah menyebabkan populasi Eropa turun sekitar 50% dari waktu ke waktu. Penulis sejarah asal Yunani Prokopius menulis, pada puncaknya, wabah itu menewaskan 10.000 orang per hari di Konstantinopel. Tak ada ruang untuk menguburkan yang mati, katanya, dan mayat-mayat ditumpuk di jalanan.
Penduduk kota takut mengubur kerabat mereka, dan seluruh kota berbau seperti kematian. Gejala dari wabah ini terlihat melalui kondisi yang menakutkan dengan tangan penderita yang mengalami nekrosis. Nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun, atau trauma yang menyebabkan pencernaan komponen-komponen sel menjadi tidak teratur. Infeksi fatal ini tiba di Konstantinopel pada tahun 541 Masehi. Setelah wabah Justinian menghancurkan Konstantinopel, kemudian wabah ini menyebar seperti api ke seluruh Eropa, Asia, Afrika Utara, dan Arab. Wabah ini menewaskan sekitar 30-50 juta orang, atau sekitar setengah dari populasi dunia pada saat itu. Jumlah sebenarnya dari mereka yang terbunuh oleh wabah Justinian mungkin tidak akan pernah diketahui, tetapi diyakini oleh para sejarawan sebagai salah satu pandemi paling mematikan yang pernah ada. Terima kasih telah menonton video channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih.